Kemudian ikhwani fiddin, yang keenam adalah at-tahakum ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang menyatakan imannya kepada Rasulullah, imannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka dia harus bertahakum, yaitu berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, tidaklah mereka beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan lapang dada, dengan pasrah. Ini merupakan kita katakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan beliau sebagai hakim tanpa membeda-bedakan. Karena sebagian orang ada yang mau berhukum kepada Nabi kalau menguntungkan dirinya, tapi kalau sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya maka mereka berpaling darinya. Dan ini merupakan ciri orang-orang munafikin. Ya, ciri orang-orang munafikin. Ya, apabila dalam perkara yang menguntungkan mereka, maka mereka pergi menghadap Rasulullah. Tapi apabila dalam perkara-perkara yang tidak menguntungkan mereka, maka mereka pergi kepada taghut. Yatahakamu ila taghut. Mereka berhukum kepada taghut. Ibnu Taimiyah mengatakan, fa kullu man kharaja an sunnati Rasulillah wa syari'atihi faqad aqsama Allah bi nafsi al-muqaddas annahu la yu'min. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang keluar dari sunnah Rasulullah dan dari syariat beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan dirinya yang suci, yang maha suci, bahwasanya la yu'min, orang ini belum beriman atau tidak beriman, hatta yarda bi hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia ridha menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membedakan antara hukum Allah dan hukum Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan antara ketaatan kepada Rasul dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarda bi hukmi Rasulillah, hingga dia ridha menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma syajara bainahum min umurid dini wad dunya. Dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, baik itu dalam urusan din maupun dalam urusan dunia mereka. Hatta la yabqa fi qulubihim harajun fi min hukmihi, hingga tidak tersisa lagi haraj, yaitu ganjalan, penentangan, penolakan dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, faja'al al-i'rad amma ja'a bihi rasul wal iltifaf ila ghairihi huwa haqiqatun nifaq. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah dan berpaling kepada selainnya, mencari petunjuk lain selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai haqiqatun nifaq, sebagai hakikat dari kemunafikan. Maka dari itu seorang yang menyatakan dirinya iman kepada Rasulullah, dia harus bersedia, dia harus ridha di dalam menerima hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara yang keenam.